Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Nah, hari ini saya mau menyemprot hama tanaman. Jadi saya semprot dengan menggunakan bawang putih yang di blender dengan cabai gendot. Kemudian disaring dan dicampur air. Sebelumnya saya nggak kepikiran untuk bikin vlog, tapi semenjak pandemik ini saya iseng bikin video, beberapa video gitu saya upload di YouTube. Ternyata responnya bagus. Terus kenapa nggak saya bikin aja ya vlognya seperti itu. Terus banyak juga dari teman-teman saran udah bikin vlog aja. Ya akhirnya saya putuskan buat vlog. Terus saya di vlog itu saya banyak bercerita tentang kegiatan saya di kebun seperti apa yang harus saya lakukan kalau tanamannya terserang hama, bagaimana perawatan kebunnya. Nah jadi tujuan saya membuat vlog itu biar menginspirasi teman-teman saya juga. Jadi banyak teman-teman saya yang sudah mulai semenjak melihat vlog saya katanya, wah saya juga ikutan lah, seru katanya. Jadi teman-teman kalau melakukan penyemprotan seperti ini harus di sore hari. Karena kalau setelah disemprot kena sinar matahari daunnya bisa gosong. Kalau sore hari, kalau enggak pagi sekali sebelum kena sinar matahari. Ini daun kemangi, ini bibit poce. Saya juga mendukung dia dalam vlog dia. Nah, Bapak punya selama pandemi ini, khususnya jadi kita mulai aktif, Bapak mulai aktif itu pada saat kita ada WFH. Jadi dengan corona ini memang ada sisi positifnya buat kita karena Bapak aktif dengan YouTube-nya, Mudri Lamode. Terus kemudian ya saya membantu untuk mengambil gambar. Nah, kenapa saya membantu? Karena kadang-kadang Bapak bisa ambil sendiri. Kenapa saya membantu? Karena ada sesuatu kegiatan yang memang membutuhkan tidak bisa dilakukan sendiri. Karena kita lahannya sempit. Memang kadang Bapak lebih sering mengambil gambarnya itu sendiri karena ya pas kegiatan di atas, kemudian dia bersih-bersih atau melakukan pemupukan atau apa ya lebih enak pas sendiri gitu. Tapi kalau pas kondisinya lebih complicated ya saya terlibat di situ. Ini pohon stroberi. Kita semprot juga. Hama-hama kutu tanaman yang hinggap di daun sifatnya cuma mengusir aja, jadi harus rutin melakukan penyemprotannya 4 hari sekali biar hamanya tidak menghinggapin daun-daun. Jadi semenjak saya bertanam sayur organik, banyak teman-teman saya yang sudah menonton di vlog, lihat di IG saya. Jadi mereka terinspirasi buat menanam seperti teman saya Lia. Dia mencoba menanam tanaman sayur organik di belakang halaman rumahnya. Dan kemudian ada juga teman saya Dr. Kartika namanya. Nah dia juga tertarik untuk menanam sayuran organik. Dan insya Allah besok saya ke rumahnya untuk membuat konsep nanam sayurnya. Jadi banyak manfaat yang kita dapatnya, bukan untuk kita aja, juga buat orang lain gitu.
Banyak teman-teman saya yang ngikutin karena terinspirasi dari cara saya berkebun, katanya seperti itu. Ada juga teman saya nyuruh saya ngedesain halaman belakang rumahnya untuk bercocok tanam secara organik gitu. Jadi hari ini saya ada di rumah Ibu Dokter, sahabat saya, Ibu Dokter Dwi Kartika. Nah, dia terinspirasi dengan kebun organik yang saya buat di rumah. Kemudian dia tunjukin lahannya ke saya, ya jadi saya bikin seperti ini nih, rice box seperti ini. Dan ini komposisinya tetap, jadi tanahnya sebelumnya kita gemburin dulu. Kemudian dikasih kompos, pupuk kandang, sekam, dan itu tanah tadi yang udah digemburin. Kemudian baru setelah kita campur, baru kita tanamin bibitnya. Karena ini siang, jadi kita belum bisa nih mindahin bibit. Mungkin nanti sore kita baru mindahin bibit cabai di sini, brokoli, seperti itu. Nah, ini rice box-nya ini terbuat dari sisa bahan yang ada di rumah Ibu Dwi. Dan ini dikasih jerami ini biar pada saat dia jalan tuh nggak kotor gitu. Jadi kalau disiram juga nggak kemana-mana tanahnya, seperti itu. Dan jadi ya ini memanfaatin barang-barang sisa yang ada karena jadi simple, murah dan gampang buatnya, nggak susah. Ditanam cabai aja sebelah sini. Sebelah cabai merah. Iya. Cabai situ dan terus cabai ini. Jadi ini jadi satu kotak cabai. Dan ini nanti brokoli kan, sama bayam, terus kangkung di sebelah sana. Kalau ini nggak perlu ditambah pupuk lagi, karena dia udah cukup ini komposisi tadi yang kita kasih kompos, pupuk kandang, sekam dan tanah itu udah cukup. Hai, nama saya Dwi Kartika, ini suami saya Pit Pahala. Kita kurang lebih mau sebulan ya tinggal di rumah ini. Jadi ketika pindah ke sini kita lihat ada lahan kosong, belum bisa kita manfaatkan untuk ruangan. Kita pikir kenapa nggak sebaiknya kita coba buat kebun sayuran. Kebetulan kami punya sahabat namanya Mudri. Beliau suka sekali berkebun dan kita lihat hasil tangan beliau bagus-bagus. Tiap hari kita lihat beliau suka panen sendiri sayuran. Jadi kita terinspirasi oleh Bapak Mudri dan minta bantuan beliau untuk tips-tipsnya untuk menata kebun sayuran kita sendiri. Iya, nanti nanamnya sore aja. Terus nyiramnya jangan lupa pakai itu ya. Karena baru kan, takutnya nanti bibitnya pada bertebaran. Nggak jadi tumbuh, malah hilang kemana-mana. Seperti itu. Frekuensinya berapa hari sekali kalau bisa untuk penyiraman gitu? Kalau baru ya sebagusnya sehari 2 kali. Sehari 2 kali? Iya, karena dia baru. Tapi setelah tumbuh udah seminggu, 2 minggu ya sehari sekali udah cukup. Sore. Kalau dia udah tumbuh, boleh di pagi hari atau di sore hari. Jangan siang-siang gini nyiram, enggak bagus. Ya kebetulan ibunya Mbak Dwi ini suka berkebun di rumahnya. Jadi kami mencoba untuk meneruskan kebiasaan yang ada di rumahnya, kita bawa ke rumah ini, Mbak. Nah ini kan tadi saya bawain bibit cabai nih buat Ibu Dokter, biar gampang langsung ditumbuhin. Nah ini kira-kira mungkin sebulan 2 bulan dia udah besar dan udah bisa keluar buahnya. Kebetulan sahabat kami tersebut punya akun YouTube sendiri yang sharing tentang informasi beliau
cara-cara beliau berkebun, bagaimana merawat dan memanen hasil kebunnya melalui YouTube-nya Mudri Lamode, dan juga kadang sharing melalui Instagram pribadi beliau. Sangat inspiratif bagi kami berdua yang mau memulai lagi berkebun secara berdua, bukan lewat orang tua gitu. Jangan takut untuk bercocok tanam, tetap semangat. Gampang kok menanam sayur itu, nggak susah, dan manfaatnya banyak banget yang kita dapat. Jadi mulai sekarang, ayo segera menanam sayur walaupun tidak punya lahan dengan keterbatasan. Kalian bisa menanam dengan polybag, pot-pot bekas untuk menghijaukan rumah kita sendiri. Semoga kalian tertarik untuk bercocok tanam secara organik.